Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Pada kesempatan kali ini kita mau bahas tentang bagaimana caranya meningkatkan omset di toko sembako. Salah satu trik yang kami pakai adalah yang seperti ini. Ikutin terus ya, jangan di skip videonya. Yang pertama teman-teman, kita itu tidak boleh mengatakan tidak kepada konsumen kita, apalagi konsumen kita yang baru datang ke toko kita. Misalnya dia pakai motor ya, dia itu ada 5 langkah dari motornya itu masuk ke toko kita. Dia bilang begini, ada masako ayam ibu, dia bilang itu. Oh, masako ayam tidak ada. Nah, pasti ibu itu langsung putar balik, nggak jadi belanja ke toko kita teman-teman, kalau kita bilang tidak ada. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita harus bilang begini. Misalnya dia tanya tadi kan, ada masako ayam ibu, padahal kita itu memang habis kan masako ayam. Jadi kita bilang begini, ada bu, tapi yang ada roiko ayam. Sama bae bu. No. Sama saja bu rasanya. Katanya. Ada yang masako ayam, tapi yang 5 ribuan, kemasan 5 ribuan, atau yang kemasan 1/4 bu. Pasti ibu itu berpikir, karena kita itu kasih pilihan ya ke konsumen kita. Kita itu memberi solusi, tetapi yang dia kepingin itu nggak ada. Jadi kita buat pilihan. Jadi ibu-ibu itu berpikir, dia berpikir misalnya, daripada jauh atau daripada nggak jadi harus pulang lagi cari ke tempat lain, pasti dia ya udahlah nggak apa-apa katanya. Dicoba dulu misalnya roiko ayamnya, siapa tahu enak. Nah, atau kalau konsumennya itu tipe yang setia pada satu merek, satu brand, biasanya juga susah untuk dirayu ya, susah untuk diolok-olokin, karena dia itu kalau mau masako terus, nggak mau berpindah ke lain hati. Nah, itu agak susah. Tapi kalau konsumennya itu ke kiri atau ke kanan biasanya itu bisa dipengaruhi ya. Misalnya lagi ya teman-teman, ada konsumen yang mau beli Mama Lemon ya. Misalnya ada ibu-ibu yang mau beli Mama Lemon ya. Sebenarnya Mama Lemon itu kan dasarnya itu produk pencuci piring ya teman-teman. Banyak merek produk pencuci piring itu. Misalnya ada Sunlight, ada Sahaja, ada Ekonomi, ada Wow. Nah, ibu itu tanya, ada Mama Lemon yang harga 9.000? Kita bilang aja ada bu, yang ada itu Sunlight yang harga 10.000. Sama saja bu, isinya juga lebih banyak Sunlight yang 10.000, rasanya juga enak. Kalau mencucinya itu busanya banyak. Jadi begitu ya. Jadi kita bisa tawarin beberapa pilihan ya. Jadi kalau konsumen datang itu tidak boleh kita mengatakan tidak ada. Kalau kita katakan tidak ada, pasti konsumen itu nggak jadi beli, dia pasti pulang cari toko yang lain. Itu bisa dipastikan, karena ini sudah pengalaman kita ya. Kita sudah membuktikannya sekitar 3 tahun kita pakai trik ini. Insya Allah rata-rata orang masuk ke toko itu selalu closing untuk belanja ke tempat kita, karena kita jarang mengatakan tidak ada ya, produk apapun ya. Karena sebenarnya produk sembako itu pada dasarnya sama ya. Kalau produk untuk cuci piring ada beberapa merek, kalau untuk beras ada beberapa merek, terus misalnya untuk mie juga ada banyak macam merek. Jadi tinggal kitanya saja yang bisa merayu konsumen kita, menjelaskan kegunaan dan manfaatnya, menjelaskan harganya, kalau makanan rasanya bagaimana, kalau yang bukan makanan itu apa beda harganya, walaupun harganya beda 1.000 tapi kualitasnya tetap sama. Jadi kita harus paham dulu ya produk knowledge-nya barang itu, biar kita bisa mempengaruhi konsumen kita dan dia jadi membeli barang di tempat kita. Jadi begitu ya teman-teman. Sebenarnya orang itu atau konsumen itu datang ke toko kita itu, dia itu kan punya masalah sebenarnya. Misalnya dia kehabisan minyak di rumahnya, dia itu mau belanja minyak ke toko kita. Jadi kita harus menyelesaikan masalahnya itu dengan solusi. Misal konsumennya mau beli minyak Bimoli ya, ada minyak Bimoli yang 2 kilo ibu, dia bilang gitu. Padahal kita itu adanya minyak Fortune 2 kilo sama minyak Sania 2 kilo. Kalau kita bilang
nggak ada ibu minyak bimolinya, orang itu pasti nggak jadi belanja ke toko kita, dia otomatis langsung belanja ke tempat lain. Karena kalau konsumen itu sudah masuk ke toko kita, dia itu kadang-kadang bukan cuman hanya beli minyak saja ya teman-teman, dia bisa belanja barang lain. Nah, itulah kegunaan mengapa kita jangan mengatakan tidak dulu ya di awal transaksi kita. Usahakan dulu dia itu masuk ke toko kita. Kalau dari awal kita itu bilang tidak, jadi semua transaksi yang akan terjadi otomatis terputus. Jadi misalnya tadi mau cari minyak bimoli ya, saya adanya minyak Fortune ibu. Sekarang minyak Fortune-nya yang 2 kilo harganya 31. Untuk kualitas emang di bawah sedikit ya bu dari bimoli, tapi lumayan untuk menggoreng juga enak. Nah, jadi orang itu otomatis berpikir ya teman-teman, ya udahlah kalau bimoli nggak ada, yang penting ada minyak, hari ini bisa goreng. Nah begitu, jadi kita itu harus memberikan solusi kepada konsumen kita, bukan mematahkan atau membatasi masalahnya ya. Jadi kita harus cari solusinya. Saya bilang tadi ya, pada dasarnya semua produk itu sama, cuman beda mereknya saja ya. Misalnya gula ya, yang kemasan gula itu ada yang Gulaku, terus ada PSM. Rata-rata orang itu biasanya selalu di otaknya itu kalau gula kemasan pasti berpikirnya Gulaku. Kalau di toko saya itu nggak ada Gulaku. Jadi setiap orang tanya Gulaku, ada Gulaku ibu, saya jawabnya ini ada gula PSM, harganya sama saja, kualitasnya juga sama. Jadi biasanya orang itu insya Allah rata-rata hampir sekitar 70-80% jadi belanja ke tempat saya, karena saya bilangnya begitu tadi ya teman-teman. Cukup sekian dulu video ringan hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, semoga bermanfaat juga ya videonya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.